Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian sucikan dan kuduskan hati ini.
Terima kasih Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada kesempatan ini kami bersama-sama datang kepadamu, memohon ampun segala dosa-dosa kami. Mohon kau sucikan dengan kuasa darah Maha Kudus-Mu. Mohon kau basuh dengan kekuatan kuasa darah Maha Kudus-Mu ya Tuhan. Tahirkan tubuh, jiwa dan roh kami, supaya kami layak memuji memuliakan Kau, supaya kami layak mendengarkan firman-Mu, supaya kami layak bersekutu dengan perjamuan kudus, yaitu memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di Bukit Golgota, dan kami memperingati kebangkitan-Mu dari antara orang mati, dan kami bersama-sama akan menyongsong kedatangan Tuhan dalam ibadah ini, akan menyongsong kedatangan kuasa-Mu yang maha dahsyat, dan Kau yang layak ditinggikan, layak dipermuliakan, layak diagungkan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan ibadah dari awal pertengahan ke akhirnya. Para malaikat Engkau perintahkan untuk berkemah sekeliling kami, bahkan bersama-sama memuji-muji, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih anugerah kepada kami roh yang sukacita, roh yang gembira untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita naikkan pujian, tinggikan nama-Mu ya Tuhan.
Yesus
Yeah.
kita akan bersama-sama mempersiapkan diri menerima berkat-berkat dari Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri. Kita nyanyikan pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus
yang bertahta dalam kerajaan surga. Pada saat ini Bapa, hamba mohon curahkan Roh Kudus double porsi untuk mengurapi hamba-Mu. Bukan lidah hikmat, lidah urapan, lidah kekuatan makrifat, bukan dalam kehidupan hamba-Mu. Curahkan kekuatan hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Seluruh umat merasakan lawatan Tuhan, jamaah Tuhan. Anugerahkan kepada kami iman yang teguh bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Pengharapan dan kasih kami padamu limpahkan dalam kehidupan kami. Limpahkan kekuatan baru saat ini. Kami siap Tuhan untuk Engkau berkati dalam ibadah ini. Kami siap Engkau sembuhkan dalam ibadah ini. Kami siap Engkau berkati dengan pertolongan, pembelaan dalam ibadah ini. Dan kami percaya kuasa pengorbanan di Kalvari, kuasa Roh Kudus yang telah membangkitkan tubuh Kristus hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ini merupakan suatu perintah. Sekali lagi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kita baca Filipi pasal 4. Kitab Filipi pasal yang keempat, dari ayat 4. Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Terima kasih. Saudara bersukacita? Tentunya dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan menghendaki untuk kita bersukacita, senantiasa di dalam Tuhan, dalam menghadapi situasi kondisi zaman pada akhir zaman ini, firman Tuhan menganjurkan supaya kita tetap memiliki hati yang sukacita, hati yang bergembira, hati yang bahagia. Karena kita mengikuti alur daripada kegerakan kuasa Roh Kudus dan firman-Nya. Kalau mengikuti alurnya dunia, pada akhir-akhir ini seluruh dunia mengalami kesusahan karena wabah penyakit virus corona. Tapi kalau kita mendengar kebenaran firman itu adalah Dia selalu sukacita.
kebenaran firman dia selalu sentosa, dia selalu kuat, dia selalu membela. Sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sukacita di dalam Tuhan. Satu yang membuat hati kita sukacita, nomor satu, dosa-dosa kita telah diampuni Tuhan. Amin. Ini yang membuat hati kita sukacita. Karena kalau sampai dosa tidak diampuni, upah dosa adalah maut, neraka. Tetapi kalau dosa sudah diampuni, hidup kekal itu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, kita dianugerahi hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu bukan karena usaha kita, tetapi itu merupakan pemberian Tuhan. Itu Efesus pasal 2 ayat 8. Jadi anugerah keselamatan diberikan. Dan yang ketiga, itu adalah kita dianugerahi tempat yang kekal, yaitu di dalam kerajaan surga. Bukan di dalam neraka, tetapi di dalam kerajaan surga. Ini dasar untuk kita bersukacita. Sekarang kita akan membaca Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat 12. Khotbah di bukit. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ini berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di dalam maknanya adalah orang-orang yang miskin dalam berbuat kebajikan, dalam berbuat kebaikan, dalam menjalankan kebenaran itu sangat minim, sangat kecil, miskin. Makanya kalau orang itu miskin, berupaya supaya bisa melakukan yang lebih banyak lagi, melakukan kebenaran-kebenaran firman, menjalankan kebenaran firman Tuhan. Amin. Itu upahnya besar dalam kerajaan surga. Ayat yang berikutnya, ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berduka cita. Ini berduka cita mengenai teguran firman yang menegur, menegaskan supaya keinginan daging itu harus dipangkas, alias bertobat. Dagingnya berduka cita. Tetapi kalau menyadari perbuatan daging itu tidak memiliki tempat dalam kerajaan surga, kalau melepaskan segala tabiat keinginan daging, nanti Roh Kudus datang masuk dalam hidupnya, orang itu akan dihibur oleh karya Roh Kudus. Sekarang ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, orang yang lemah lembut, ayat 5 ini, saudara, ini berbicara kerendahan hati. Memiliki bumi. Kalau saudara baca Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai yang keempat, itu dijelaskan di sana. Mazmur pasal 24 ayat 3 dan ayat 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Orang yang bersih
tangannya dan murni hatinya. Jadi kerendahan hati tidak dibuat-buat, tetapi dari dasar kebenaran firman. Firman membentuk dirinya memiliki kemurnian, memiliki kesucian. Tangannya suci, yang tangannya suka mencuri dulu sudah tidak mencuri lagi. Yang tangannya ringan tangan, suka memukul mungkin, sekarang berhenti, tidak suka memukul temannya. Amin. Ringan tangan. Kalau ringan tangan, suka bekerja, suka membantu kedua orang tua sebagai anak, itu bagus, rajin itu namanya. Tapi kalau ringan tangan, itu tidak bisa menahan tangan, memukul dan sebagainya. Tidak bisa menahan tangan, suka mencuri milik sesama, itu harus berhenti. Amin. Ulang lagi ayat ini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi tidak bersumpah palsu, tidak berdusta. Amin. Ini kerendahan hati. Memiliki kerendahan hati, lemah lembut. Kita akan baca Wahyu pasal 22 ayat 11 sampai 14. Wahyu pasal 22 ayat 11 sampai ayat 14. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ya, jadi pada akhir zaman, kalau saudara melihat orang jahat semakin jahat, orang yang buruk semakin buruk, orang yang kejam semakin kejam, orang yang cemar semakin cemar, silahkan Tuhan katakan. Tetapi Tuhan bersabda, biarlah ia terus berbuat yang barang siapa yang benar, hidup dalam kebenaran firman, biarlah ia terus berbuat kebenaran, menjalankan firman, tidak usah terpengaruh dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Amin. Ini anak-anak muda, remaja, kaum bapak ibu, dalam pergaulan, di lingkungan dan sebagainya, jangan terpengaruh, tetapi tetap teguh imannya, hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ini menjaga kekudusan hidup, menjalankan hidup kudus. Jadi tidak usah iri kalau ada orang melakukan kecemaran, melakukan percabulan. Tidak usah iri di matanya, di pikirannya. Jangan iri. Karena apa? Masing-masing ada upahnya. Orang yang tetap hidup dalam kebenaran, Tuhan mempersiapkan upah, pahala. Orang yang menjaga hidupnya tetap kudus, orang itu selalu bersama dengan Tuhan. Ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah saudara, ini firman, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Ini pada akhir zaman ini,
Kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Dia datang untuk memberikan upah kepada orang-orang yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Namun orang-orang yang berbuat jahat tetap berbuat jahat. Itu ada upahnya juga. Upahnya di dalam neraka itu hukuman. Kalau pada akhir hari-hari akhir ini, orang-orang percaya menantikan kedatangan Tuhan yang namanya rapture itu. Saudara percaya ada rapture? Amin. Amin, saya yakin rapture ada. Kalau tidak sampai kita tidak mengalami rapture, kita tidak akan mengalami sukacita bersama Tuhan. Saudara percaya di rapture? Amin. Rapture suatu sukacita, ketemu Tuhan di angkasa, yang mati dalam Tuhan dibangkitkan. Amin. Tetapi urutannya, semua nubuatan yang tertulis dalam kitab suci ini harus digenapi dulu. Digenapi dulu. Jadi rapture itu akan terjadi kalau Wahyu 12 ayat yang ke-6, ayat yang ke-14 itu digenapi dulu. Tapi sebelum perempuan yang melahirkan itu dilarikan ke padang belantara, padang pengungsian, firman Tuhan sudah mengatakan, sudah disediakan suatu tempat di padang belantara pengungsian di sana. Kalau saudara bertanya, tempatnya di mana, Pak? Tunggu waktunya Tuhan. Amin. Tapi firman ini akan digenapi. Karena firman mengatakan, kalau nanti perempuan yang melahirkan sudah diungsikan di padang belantara, di sana dipelihara 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Di sana dipelihara. Kalau perempuan yang melahirkan sudah lari ke sana, barulah yang namanya Dajjal atau Antikris itu baru berkuasa sepenuhnya. Orang-orang yang tidak ikut lari ke padang pengungsian tadi, nah itu nanti akan dipaksa untuk tunduk taat menyembah patung antikris. Tetapi bagaimana kita yang ada di padang belantara? Kalau saudara membaca Yesaya pasal 35 ayat 1 dan seterusnya, saudara kan paham di situ. Dipelihara oleh Tuhan 3,5 tahun. Setelah genap 3,5 tahun, barulah di situ 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 dan seterusnya. Di saat nafiri yang terakhir berbunyi, orang-orang yang mati di dalam Kristus, di dalam iman kepada kuasa darah Yesus Kristus, terlebih dahulu dibangkitkan. Yang masih hidup, yang tinggal di padang belantara, itu diubah memakai tubuh kemuliaan. Setelah itu bersama-sama naik ke angkasa, terangkat ke angkasa. Tuhan Yesus Kristus menantikan di sana. Di angkasa kita ketemu dengan Dia, masuk pesta kawin anak domba. Amin. Itu Wahyu 19
sudah sangat jelas di sana. Setelah pesta kawin anak domba selesai, dibuka di sana pengadilan kursi Kristus. Roma pasal 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Pengadilan kursi Kristus menentukan pahala. Di situ tidak ada upah untuk orang dihukum, tidak ada. Karena orang-orang yang mati dalam Kristus dibangkitkan, yang masih hidup di padang gurun diubah tadi, itu sudah orang-orang pilihan. Orang-orang yang sudah terseleksi semuanya. Orang-orang yang sudah dipilih. Dalam menghadapi segala situasi, kondisi apapun, senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Ini saudara, setelah selesai pengadilan kursi Kristus, barulah Wahyu 19. Di sana penunggang kuda putih turun bersama orang-orang kudusnya, bersama para malaikatnya. Bumi ini dibersihkan. Antikris dan kuasa gelap ditangkap. Kuasa maut ditangkap. Itu Wahyu pasal 20. Dirantai, masukkan jurang maut yang tak terduga dalamnya. Dimeterai di sisi selama 1000 tahun. Sehingga bumi ini nanti mengalami hidup damai selama 1000 tahun lagi. Entah saudara mau tinggal di Purworejo atau kepengen di Australia, silahkan. Ini betapa indah dan bahagianya kalau kita ini dalam hidup ini menghargai, menghormati, memanfaatkan kuasa darah Yesus Kristus. Upahnya tak ternilai dengan perkara dunia. Amin. Hal ini Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ini upah yang tak ternilai. Manusia hidup di dunia ini berapa tahun? Lama-lamanya 90 itu sudah sangat jarang. 100 jarang. Mengenai usia kita tidak tahu. Mengenai dunia orang mati misalnya, orang mau dipanggil kapan, kita tidak tahu. Hal itu rahasia Bapa di surga. Nomor 1 yang perlu kita miliki, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Mengapa demikian? Kalau mati di dalam Tuhan, kita disediakan kerajaan surga. Sebelum masuk kerajaan surga, jiwa roh kita masuk di dalam Firdaus. Amin. Ini saudara harus miliki. Ini sumber untuk kita bersukacita. Ini semuanya karena darah Kristus. Amin. Ini saudara harus miliki. Betul-betul saya miliki. Nah, setelah kerajaan 1000 tahun damai, Wahyu 20 ayat 11, langit bumi yang ada sekarang ini sekarang untuk lomba berebut manusia untuk memiliki dunia ini. Sampai Rasul Paulus katakan kepada anak roninya, apa tahu untung, yang penting ada makanan, minuman cukuplah. Itu 1 Timotius pasal yang ke-6. Karena kita lahir ke dunia tidak membawa apa-apa, dan kita tidak bisa membawa apa-apa keluar dari dunia ini. Ada yang membawa keluar sesuatu dari dunia ini? Mungkin di Kaliminasu ada? Nggak ada.
Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai Tuhan Yesus Kristus berbicara kepada murid-muridnya. Matius pasal 16 ayat 26. Apa untungnya satu orang memiliki seisi dunia tetapi jiwanya binasa? Coba. Seisi dunia menjadi milik satu orang, tidak ada faedahnya, tidak ada untungnya. Lantas bagaimana? Untung yang bagaimana? Untungnya kalau orang itu percaya pada Tuhan Yesus Kristus dan mau bekerja gigih, di situ dapat rezeki untuk segala kebutuhan. Kalau mati, ya ditinggal harta yang diperoleh itu. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini sangat jelas. Milikilah hati yang sukacita di dalam menjalankan firman, di dalam ibadah. Ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Yesus Kristus itu yang pertama ada dan yang terakhir yang akan datang dia. Dia yang maha kuasa, Bapak kita, kekasih jiwa kita. Dia yang punya. Ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka yang akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Amin. Terima kasih. Jadi membasuh jubahnya itu istilah dibasuh dengan darah Kristus. Jubah itu berbicara ini apa? Kepribadian hidup. Kalau pribadinya cemar karena perbuatan-perbuatan yang melanggar firman, dibasuh, minta ampun kepada Kristus. Kristus akan mengampuni, dan setelah itu kita bisa masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Kota yang mana ini? Kita baca Wahyu pasal 21 ayat 21 sampai 23. Ini pintu gerbang kota kudus yang Tuhan sediakan. Wahyu pasal 21 ayat 21 sampai 23. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Terima kasih. Jadi saudara, orang-orang yang hidup menjaga tangannya kudus, kakinya kudus, pikirannya kudus, hatinya murni, ini upah yang terakhir, Yerusalem baru. Amin. Kerajaan surga turun ke bumi, kota kudus. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Pintu gerbangnya dari mutiara. Haleluya. Nah ini kita itu diajak, coba diajak ke sana sekarang, pikiran, hati, jiwa kita, pikiran kita ke sana. Ojo sedih wae, urip bisa sedih, bingung mikir masalah. Percayalah, bersukacitalah, Tuhan akan menolong kita. Amin. Buanglah kesedihan itu. Ojo dibopong baik. Buang, singkirkan. Ini loh. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Jalannya itu dari emas murni. Sekarang saudara, orang pakai emas tidak murni saja rasanya. Wah, ada harapan ini.
Harapan apa? Suatu saat dijual, bilangnya yang beli. Tapi saya bilang jangan dijual kalau punya. Untuk punya saja. Iya kan? Iya enggak? Kalau perlu beli lagi. Ini kita diajak ke sana pikiran kita sekarang. Hati kita, wah tempat saya di sana. Sebab itu kita saling mengingatkan, ini upah orang-orang yang setia di dalam Tuhan, setia menjaga hidupnya tetap kudus, menjaga hatinya bersukacita. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Jadi di dalam kerajaan surga itu nanti tidak ada gereja, tidak ada bait suci. Lantas bagaimana? Saya dari gereja A, B, dan sebagainya. Sebab itu sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, masing-masing organisasi gereja, oknumnya yang di dalamnya, di situ dikatakan kita harus masuk pembangunan organisme tubuh Kristus yang esa. Amin. Masuk pembangunan organisme tubuh Kristus yang esa. Kita orang-orang yang percaya ini sebagai tubuhnya, Kristus sebagai kepala. Kepala gereja. Yang disebut gereja itu adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, bukan organisasi. Di dalam kerajaan surga nanti tidak ada yang katakan organisasiku yang paling kecil, tidak ada. Dan di sana tidak ada mengatakan organisasiku yang paling besar, juga tidak ada. Karena di sana tidak ada organisasi. Organisasi itu karena kita ini tinggal di negara hukum, kita masing-masing supaya kita menghormati peraturan setiap daerah atau undang-undang, kita masing-masing berorganisasi. Tetapi pada akhir zaman nanti gereja-gereja yang merasa menyerukan kuasa darah Yesus Kristus telah menebus hidupku. Saudara katakan, gereja apapun, mereknya, Pentakosta, Gereja Isa Al-Masih, GKT itu saya lihat ada GKT. Ini GKT tapi ini ya. Mungkin GKT Gereja Kristus Tuhan atau Gereja Kristen Tabernakel dan sebagainya. Itu nanti di sana tidak ada. Yang ada apa? Kesatuan tubuh Kristus yang esa. Ini terbentuk sebelum perempuan itu mengungsi ke padang belantara. Karena dia disebut perempuan yang melahirkan itu adalah kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa. Amin. Amin. Ini akan terjadi. Nah, saudara percaya Richard? Amin. Itu pasti saudara punya harapan itu. Tapi terjadinya setelah zaman antikris. Puncaknya 3,5 tahun. Itu baru Tuhan Yesus Kristus datang di angkasa. Yang mati dalam Kristus pertama dibangkitkan.
1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 mulai. Saat nabir yang terakhir berbunyi, orang mati dalam Kristus bangkitkan, yang hidup, yang disediakan tempat di padang belantara, waktunya 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Wahyu pasal 12 ayat 6, ayat 14 dan seterusnya itu. Nah, ini harus dipahami. Kita lanjutkan kembali kepada pembacaan kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Nah, ini saudara. Disuruh apa? Disuruh apa? Coba baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Amin. Usini berkat firman diimani. Amin. Jalan dari Mazmur ini Tuhan sediakan. Percayalah, Tuhan menolong hidup kita. Amin. Kalau kita percaya Tuhan menolong, ayat 17, tetaplah berdoa. Nah, tetap berdoa. Amin. Tetap bekerja. Amin. Tetap bekerja. Tetap doa malam. Tetap doa pagi. Seperti Tuhan Yesus Kristus kan seperti itu. Sampai dia itu memikul salib sampai Golgota. Dia ditangkap juga di Bukit Zaitun. Pas dia berdoa di sana. Taman Getsemani. Bangun pagi, berdoa, detik-detik menjelang penyaliban, dia selalu datang di Bukit Zaitun itu, bermalam di sana, berdoa di sana. Jadi, saudara percaya ditolong Tuhan, amin. Dibela Tuhan, amin. Dalam nama Tuhan Kristus, roh sukacita karena Roh Kudus turun dalam hidup saudara. Amin. Dan tetaplah berdoa. 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Tuhan itu yang kita sembah, Dia yang Maha Kuasa, Dia yang layak disembah, disanjung, ditinggikan, itu Tuhan. Setelah berdoa mengucap syukur, Tuhan terima kasih buat pembelaanmu, buat pertolonganmu. Aku yakin Tuhan, Engkau menolong aku. Saudara, kalau bimbang itu menyiksa. Betul. Kalau orang itu bimbang, menyiksa. Menyiksa dirinya sendiri. Sebab itu, jaga hati tetap sukacita. Jaga hati tetap gembira, Tuhan menyertai. Jaga hati tetap beriman, bersyukur pada Tuhan. Karena ini yang menjadi kehendak Tuhan. Bersyukur Tuhan yang membela aku. Bersyukur masalahku sudah ditolong Tuhan. Sekalipun saat-saat saudara menghadapi rasanya, wah seperti tenggelam, tapi tidak tenggelam. Karena Tuhan di pihak saudara. Amin. Saudara bahagia. Saudara sukacita di dalam Tuhan, karena anugerahnya yang besar. Sebab itu ada pujian. Pujian ini kelihatannya dicipta oleh Bapak Insinyur Niko ya, Damai Sejahtera itu. Kita akan nyanyikan pujian ini. Berkat penyertaan Allah.
orang-orang yang menjaga kesucian hidup. Upah orang-orang yang menjaga hatinya suci, murni karena kebenaran firman-Mu. Sebelum antikris muncul, Engkau ungsikan orang-orang kudus-Mu. Engkau telah sediakan tempat di padang belantara, padang pengungsian, selama 3,5 tahun. Kekuatan Roh Kudus, sumber sukacita turun, sumber pertolongan turun, menolong kami, menganugerahkan roh sukacita. Engkau yang layak dimuliakan, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Rajaku, Kau yang telah menganugerahkan keselamatan. Yesus
pengorbananmu di Kalvari. Seiring kami makan tubuh Tuhan di darah Tuhan, kami menerima hidup yang kekal dari Tuhan. Kami menerima penyertaan Tuhan. Kami menerima kuasa-Mu yang maha dahsyat. Sukacita dalam Tuhan menyatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita dengarkan firman-Nya. Dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan kuasa darah Tuhan akan kita terima. Sesudah itu ia mengambil cala, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, segala tipu muslihat iblis yang seringkali menaburkan roh kesusahan, roh kesedihan, roh kebimbangan, roh kecemasan, keluar dari tubuh jiwa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus, sumber sukacita, sumber bahagia, turun memenuhi hidup anak-anakmu, memberkati anak-anakmu, baik yang bersama-sama kami saat ini maupun yang akan mendengarkan lewat rekaman video khotbah ini. Diberkati mereka, dilawat hidup mereka, jamah dengan kuasa Roh-Mu yang maha dahsyat. Para malaikatmu berkemah di sekeliling kami. Para malaikatmu menyertai anak-anakmu. Berkat-berkat yang terbaik dilimpahkan. Segala usaha pekerjaan tangan anak-anakmu diberkati, dilimpahi dengan berkat-berkat yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Limpahkan dalam kehidupan anak-anakmu. Curahkan berkat-berkat yang telah Kau bukakan dari tingkap-tingkap langit terbuka. Dari surga Kau curahkan kuasa-Mu, kuasa untuk bersukacita, kuasa untuk kami dapat hidup dalam kebenaran firman-Mu, hidup teguh dalam iman. Bapa, berkati seluruh anak-anak, anak-anak sekolah dari TK sampai perguruan tinggi, dianugerahi mereka kepandaian, kecerdasan, hikmat, akal budi. Anak-anakmu yang sakit, yang tidak bisa berkumpul sana, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-bilur yang berdarah, dosa-dosanya diampuni, segala sakit penyakitnya Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, nama-Mu diagungkan, dipermuliakan. Berkati masyarakat Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, diberkati oleh Tuhan. Turunkan penyertaan dan perlindungan untuk daerah kami. Seluruh aparat pamong desa untuk berkati, di kecamatan diberkati dengan berkat yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala virus corona, sakit penyakit apapun, dijauhkan dari Kabupaten Banjarnegara, dari Purwonegoro ini. Diturunkan penyertaan dan perlindungan bagi kami. Terima kasih Bapa, nama-Mu diagungkan, dipermuliakan. Seluruh persembahan kami sudah Tuhan terima dan
Namamu diagungkan, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dicurahkan berkat-berkat yang terbaik dari tempat yang maha tinggi, dicurahkan dalam kehidupan kita. Diperintahkan para malaikat untuk menjaga di segala jalan saudara, rumah tangga saudara, kehidupan kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, meneguhkan, menganugerahkan roh sukacita di dalam Tuhan. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, sudah tetap dalam naungan kasih dan rahmat-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mohon berkat-berkat. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.